Jadi kami memang mengemas blended learning ini jadi lebih menarik dan menyenangkan untuk siswa, Pak. Pastikan dalam proses blended learning ini kita melibatkan seluruh warga sekolah. Nah itu dia, itulah kenapa guru tidak hanya harus belajar, tapi juga mau berbagi. Betul. Dan itulah kenapa kita ada di sini, di podcast Guru Belajar dan Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam kebajikan untuk kita semua. Jalan-jalan ke Pulau Bali, jangan lupa memberi roti. Berjumpa lagi dengan kami di podcast Ayo Guru Berbagi. Ya hai sahabat guru berbagi dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dan kali ini bersama saya Aris Sulistyo. Saya mengajar di SMP 1 Tepus Gunung Kidul, sekitar 70 km arah tenggara kota Yogyakarta. Dalam rangka menularkan virus dan semangat belajar dan berbagi, kami dari tim Guru Berbagi kali ini menghadirkan salah satu tamu spesial begitu ya. Salah satu tokoh inspiratif yang kemudian kita undang dan kita ajak, kita dengarkan ceritanya, pengalamannya mengenai pembelajaran tatap muka terbatas yang tentunya kita tahu hampir seluruh sekolah di tanah air sudah mulai melaksanakannya. Nah, di studio sudah hadir bersama kita ada Ibu Fajar Selawati, guru SMAN 77 Jakarta begitu ya. Ini memanggilnya Bu Fajar atau Bu Sela ini? Saya biasa dipanggil Ibu Sela, Pak Ari. Ibu Sela gitu ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Semoga Pak Ari juga begitu ya Pak ya, dalam keadaan sehat. Sehat-sehat. Ini akhir-akhir ini sepertinya sibuk sekali Bu. Bisa diceritakan nih, sibuk apa saja ini? Iya, tentunya aktivitas utama mungkin sama seperti Pak Ari, tugas pokok sebagai guru mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 77 Jakarta. Saya juga ada tambahan tugas sebagai wali kelas, kemudian aktif dan terlibat di MGMP PPKN di Jakarta Pusat. Di sana kami belajar bagaimana merancang metode pembelajaran ya Pak ya, dan juga mengasah kemampuan dan profesionalisme kita sebagai guru PPKN khususnya. Yang terakhir baru-baru ini kalau tadi Pak Ari menyampaikan PTM terbatas, saya juga aktif sebagai staf kurikulum ya Pak ya. Tentunya saat ini sangat amat memang penting keberadaannya untuk bagaimana menciptakan pembelajaran yang kita kenal dengan blended learning itu Pak. Iya, kalau Pak Ari sendiri gimana kabarnya Pak? Ya kalau saya saat ini sedang excited begitu Ibu ya, kembali berjumpa dengan para siswa yang sudah sekian ratus purnama kita hanya menyapa lewat daring gitu, yang jelas tidak sesibuk Bu Sela gitu. Ya dan tadi menarik Bu kalau bicara soal blended learning yang sudah dilakukan. Nah ini mohon izin Ibu bersedia untuk sharing pengalaman bagaimana pelaksanaan persiapannya dan evaluasi blended learning atau yang kita kenal dengan pembelajaran campuran antara daring dan luring di SMA Negeri 77 Jakarta. Iya baik Pak, jadi memang pelaksanaan blended learning di SMA Negeri 77 Jakarta ini sudah dilakukan sejak bulan Juni ya Pak ya. Secara sederhana seperti yang tadi Pak Ari sudah sampaikan, kami menggabungkan suasana belajar antara siswa yang melakukan pembelajaran di rumah juga dengan suasana belajar yang dirasakan oleh guru dan siswa yang ada di sekolah. Nah ini dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah itu ya Pak, dan juga memanfaatkan aplikasi Google Meet dan juga Zoom untuk bagaimana bisa menggabungkan suasana belajar tadi itu Pak. Oh jadi blended learning adalah kemudian menggabungkan dalam satu waktu gitu ya? Dalam satu waktu, betul sekali Pak. Siswa bisa mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah melalui Zoom dan Google Meet tadi, tapi di sekolah juga ada siswa yang kemudian hadir mengikuti pembelajaran layaknya seperti biasanya gitu ya, tatap muka. Iya, betul itu sekali Pak. Syarat apa aja sih Bu yang pertama kali harus bisa dilakukan gitu? Untuk PTM terbatas ini sendiri ya Pak ya, sesuai dengan surat edaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta nomor 882 tahun 2020, di sana ditegaskan bahwa memang untuk sekolah bisa melakukan PTM terbatas yang paling utama adalah izin dari orang tua. Saya rasa hampir semua sekolah di
DKI Jakarta dan di Indonesia ya Pak ya, mengutamakan izin orang tua itu tadi. Kemudian setelah itu kami melakukan yang namanya asesmen pra-PTM Pak. Gitu. Nah, asesmen pra-PTM ini memang sangat amat dibutuhkan khususnya di SMA Negeri 77 Jakarta. Pertama untuk mendata izin dari orang tua itu. Kemudian kami melihat apa saja kendala yang dialami oleh siswa-siswi kami di rumah terkait dengan fasilitas belajar, kendala juga terkait dengan kuota internet, kemudian dengan keadaan kesehatan ya Pak, karena memang secara pandemi itu yang diutamakan, sehingga dari data asesmen pra-PTM inilah kami kemudian bisa menentukan bagaimana penjadwalan siswa untuk bisa hadir ke sekolah gitu, karena memang kan sesuai dengan aturannya hanya bisa 50% ya Pak ya. Iya, ya, tentunya ini sangat menarik Ibu Sela untuk kami begitu ya kalau bicara tentang asesmen pra-PTM gitu ya. Kalau boleh disampaikan apa saja sih Bu isi dari asesmen pra-PTM itu? Iya, jadi asesmen pra-PTM yang dilakukan di SMA Negeri 77 Jakarta itu kami melakukan pendataan pertama terhadap izin orang tua. Ini menjadi satu syarat utama bagi siswa untuk bisa hadir di sekolah. Pertama, izin orang tua. Kemudian yang kedua yang kami juga melakukan pendataan adalah mengenai fasilitas belajar yang dimiliki oleh siswa di rumah masing-masing. Nah, dari fasilitas belajar ini akhirnya kami mendapatkan informasi bahwa ternyata banyak sekali siswa-siswi kami yang memang memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kuota, kemudian perangkat belajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga mengenai hal-hal yang terkait dengan kesehatan, seperti apakah ada orang tua yang sedang sakit, apakah sedang berpergian dalam 2 minggu terakhir, dan lain sebagainya. Dari data itu kemudian kami bisa ambil dan bisa buat jadwal bagaimana siswa yang diprioritaskan untuk mengikuti PTM terbatas di sekolah, seperti itu Pak Ari. Tentu ini sangat menarik begitu ya, membuat pandangan terutama saya ya di tempat saya mengajar, biasanya blended learning pemahamannya adalah ketika kemudian anak di sekolah dan juga belajar di rumah secara daring, dan itu biasanya menggunakan tugas gitu ya. Iya betul Pak. Meskipun demikian ada beberapa tadi ya Pak mata pelajaran yang memang itu diutamakan gitu ya untuk diselenggarakan melalui pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, ini ada mata pelajaran yang memang disebut mata pelajaran esensial. Nah, mata pelajaran inilah yang kemudian diharapkan karena memang siswa membutuhkan penjelasan lebih lanjut ya dari Bapak Ibu guru. Ini juga yang menjadi jawaban tadi bahwa ada juga mata pelajaran yang seperti Pak Ari sampaikan tadi melalui tugas, melalui video YouTube gitu. Jadi kami memang mengemas blended learning ini jadi lebih menarik dan menyenangkan untuk siswa Pak. Oke, informasi baru lagi bahwa ternyata tidak semua mata pelajaran menyelenggarakan tatap muka di sekolah gitu. Betul. Untuk menentukan itu apa saja Bu regulasi atau persiapannya atau pertimbangannya lah? Iya, pertama kami tentunya mengikuti dari edaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta ya Pak ya. Dari situ kami melihat bahwa ternyata kebutuhan siswa terhadap mata pelajaran esensial tuh jauh lebih banyak gitu ya Pak untuk bisa mendapatkan penjelasan lebih langsung dari guru mata pelajaran. Nah dari situlah kemudian kami menentukan mana saja mata pelajaran yang memang dijadwalkan di hari Senin untuk kelas 10, di hari Rabu untuk kelas 11 dan juga hari Jumat untuk kelas 12. Nah, dalam hal penentuan mata pelajaran ini kami juga mengadakan sosialisasi Pak dengan guru gitu. Bahwa ketika Bapak Ibu guru diberikan hak untuk menyelenggarakan PTM, pembelajaran secara terbatas, Bapak Ibu guru juga harus bisa memilih materi ajar yang penting gitu ya. Dari sekian banyak materi yang mungkin sebenarnya bisa dijelaskan lewat video gitu ya Pak ya. Yeah. Juga harus menentukan mana materi yang memang itu disampaikan secara langsung di kelas. Betul ya, saya kira saya sepakat dengan itu. Kadang ketemu gurunya di kelas saja, diajak latihan, tetap masih kesulitan. Iya betul. Apalagi cuma dikasih link di YouTube atau dijelaskan menggunakan gambar begitu akan sangat repot lagi gitu ya. Jadi memang blended learning ini tadi mengutamakan untuk
kemudian mata pelajaran yang esensial ya. Kita nggak menyebut nama mapelnya ya. Betul sekali, mata pelajaran esensial begitu Betul, ya betul, Pak. betul. Ya, Bu Sela, selain tadi persiapan dari blended learning ini, selain assessment pra-PTM begitu, apalagi persiapannya Ibu? Iya, jadi selain asesmen pra-PTM, salah satu hal yang juga sangat amat penting di sekolah kami adalah kami membentuk tim Satgas COVID-19 level sekolah, Pak. Nah, di dalam tim Satgas ini terdiri dari kepala sekolah, guru, kemudian ada siswa, juga melibatkan orang tua yang di dalamnya ada komite, juga melibatkan OSIS dan juga MPK, juga melibatkan RT RW setempat, dan yang terakhir kami melibatkan puskesmas, Pak. Gitu. Ya, dan tentu pertanyaan saya selanjutnya adalah begitu banyak yang terlibat, begitu bisa dijelaskan apa saja Bu fungsinya? Karena gini, kalau cerita tentang Satgas gitu ya, saya kira di semua atau ya hampir semua sekolah ada Satgas COVID tingkat sekolah gitu ya. Di sekolah saya juga ada, tapi kemudian mungkin belum melibatkan sekian banyak unsur begitu, ada siswa dilibatkan, ada orang tua, ada RT RW sekitar sekolah juga Bu? Iya, betul sekali. Kami juga melibatkan RT RW di sekitar Dan sekolah, Pak. Puskesmas juga? Betul sekali. Mungkin bisa sharing lebih lanjut Bu, apa saja fungsi mereka gitu ya? Kalau untuk kepala sekolah, guru, tata usaha ya Pak, tentunya pelibatannya dalam hal administrasi dan kesiapan pembelajaran ya Pak, dan juga pemenuhan sarpras untuk protokol kesehatan. Nah, tapi kalau untuk OSIS khususnya nih Pak, OSIS dan MPK kami libatkan untuk bagaimana mereka bisa mengencourage gitu ya, mengajak teman-teman di kelasnya untuk yuk, karena sekolah sudah dibuka, ayo teman-teman gitu, kita masuk ke sekolah, datang gitu, sehingga tidak terjadi yang orang tua mengizinkan tetapi anak nggak mau gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian kami melibatkan RT RW setempat sebagai upaya tindakan preventif Pak. Karena yang terjadi dan dialami oleh kami adalah kami takut ketika anak pulang dari sekolah, anak kemudian tidak langsung pulang ke rumahnya Pak, tapi belok gitu ya, misalkan ke tempat makan dan sekitarnya di dekat sekolah. Nah, peran RT RW ini adalah untuk memastikan tidak ada anak-anak yang berkumpul gitu Pak, langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, kemudian untuk puskesmas ini yang menarik, kerjasama antara puskesmas ternyata menjadi salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ya Pak di sekolah kami. Yang pertama, puskesmas itu membantu kami untuk memberikan fasilitas swab kepada Bapak Ibu guru per 3 minggu sekali, Pak. Setiap 3 minggu sekali gitu. Guru, karyawan, dan pihak di sekolah melakukan tes swab gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi ini untuk peran puskesmas khususnya ya Pak ya, selain tadi bagaimana memberikan fasilitas swab kepada Bapak Ibu guru, puskesmas juga menjadi tolak ukur utama ketika anak datang ke sekolah dengan kondisi sakit gitu, atau kemudian suhunya tidak normal. Nah, untuk menentukan anak itu boleh pulang atau lanjut belajar di sekolah, ini adalah tugasnya puskesmas. Seperti itu Pak Ari. Nah, itu tadi elemen-elemen yang tergabung dalam Satgas COVID sekolah Bu ya. Ternyata banyak yang bisa dilibatkan dan diajak untuk bekerja sama itu. Betul. Bagaimana dengan prasarana dan prasarana untuk pembelajaran blended learning ini Bu? Iya Pak, terima kasih. Jadi untuk sarana dan prasarana blended learning ternyata ini menjadi salah satu hal yang penting ya Pak. Berbeda dengan pembelajaran tatap muka yang kita alami dulu sebelum pandemi. Nah, kami awalnya melakukan pendataan terhadap aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah Pak. Gitu. Jadi kami melakukan pendataan terhadap fasilitas penunjang untuk blended learning. Di antaranya pertama ada komputer, kemudian kamera, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting jaringan internet di setiap kelas, itu juga kami lakukan pendataan, dan juga dengan keterkaitannya dengan aplikasi Zoom dan juga Google Meet. Nah, ini yang menjadi salah satu kebutuhan untuk menunjang blended learning itu Pak. Nah, terkait dengan sarana dan prasarana untuk keberlangsungan dari blended learning itu di sekolah Ibu, mungkin bisa diceritakan ke kita siapa saja yang bisa diajak kerjasama, berkolaborasi untuk menjamin bahwa ini ada dan bisa
dipakai terus-menerus gitu ya. Iya, betul sekali Pak Ari. Jadi memang untuk pemenuhan sarana dan prasarana ya Pak ya, khususnya di PTM terbatas ini berbeda dengan ketika kita pembelajaran di masa sebelum pandemi ya Pak ya. Ternyata memang kami mengetahui bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah ini terbatas. Meskipun memang pihak utama yang menjadi faktor dan orang yang bertanggung jawab adalah sekolah itu sendiri gitu ya. Kemudian kami melihat dari bagaimana pemenuhan sarana dan prasarana dari Sudin maupun dari dinas yang juga termasuk orang-orang yang juga ikut serta ya Pak. Kemudian melalui Satgas COVID-19 itu kami juga mendapatkan masukan dari komite sekolah gitu. Ternyata banyak sekali orang tua di sekolah kami yang memang mungkin sudah lama gitu anaknya ingin sekolah ya Pak ya. Jadi ketika tahu bahwa blended learning membutuhkan sarpras yang memang terbatas, banyak sekali yang ikut berkontribusi Pak gitu. Seperti misalnya kami kekurangan tripod gitu ya. Ada orang tua yang memang anaknya videographer gitu ya Pak, atau memang vlogger. Akhirnya Bapak Ibu ini kami ingin membantu memberikan tripod gitu, atau misalkan dari segi protokol kesehatan memberikan tambahan masker untuk sekolah. Saya rasa kontribusi-kontribusi yang diberikan oleh orang tua itu menjadi salah satu bukti nyata kepedulian orang tua terhadap sekolah Pak. Iya, sangat menarik sekali ya. Tadi kita bicara persiapannya, kemudian terkait dengan sarana prasarananya. Nah, kita masuk ke pelakunya Bu, terkait dengan sumber daya manusianya, SDM-nya yang ada. Apakah itu menjadi masalah juga, kendala juga, atau justru itu yang mendukung sejauh ini? Iya, baik Pak. Tokoh utama dalam blended learning seperti yang tadi Pak Ari sampaikan adalah guru. Nah, di sini. Jadi untuk bisa memastikan Bapak Ibu guru mampu ya Pak ya mengadakan blended learning, artinya kan ketika anak belajar di rumah dengan anak belajar di sekolah dalam kondisi yang berbeda, guru perlu bagaimana memastikan anak yang di rumah terlibat aktif. Nah, untuk mengatasi masalah ini yang juga jadi tantangan adalah dengan mengadakan pelatihan untuk Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru kami sediakan fasilitas, kami sediakan proses belajar untuk bersama-sama memastikan ketika nanti blended learningnya sudah berlangsung, Bapak Ibu guru sudah kenal gitu ya Pak dengan bagaimana sih menyapa anak gitu ya, meskipun harusnya sudah terbiasa, tetapi kan kalau ada dua situasi ini menjadi PR juga Pak. Dan gitu. Tidak terlalu menjadi hal yang baru atau berbeda, karena biasanya ketika kita jadi guru di sekolah itu terbiasa karena ya kepepet tadi itu. Iya, betul sekali Karena Pak. situasi yang kemudian kita harus daring, kita harus luring, kita harus memadukan keduanya, sehingga mau nggak mau guru harus belajar lagi gitu ya, terkait dengan teknologi informasi misalnya seperti itu Bu. Iya betul, saya yakin sekali Bapak Ibu guru di semua sekolah ya Pak adalah pembelajar sejati ya Pak. Mau gimana pun kondisinya, situasinya, saya siap melakukan pelayanan yang berkualitas untuk anak-anak kami dengan ayo kita belajar media ini sebenarnya gimana sih gitu. Itu untuk memastikan blended learning itu bisa berjalan dengan baik Pak. Ya Ibu, tadi setelah mendengar cerita berbagi Ibu mengenai persiapannya, tentu saya dan juga teman-teman sahabat berbagi juga penasaran ini. Bagaimana pelaksanaan dari blended learning? Persiapannya begitu panjang, melibatkan banyak orang. Ceritakan dong Bu tentang pelaksanaannya. Ya, terima kasih Pak Ari. Jadi untuk pelaksanaannya di SMA Negeri 77 Jakarta, PTM terbatas itu diselenggarakan pada hari Senin untuk kelas 10, kemudian hari Rabu untuk kelas 11, dan juga hari Jumat untuk kelas 12. Untuk jamnya kami mulai dari jam 6.30 pagi sampai dengan jam 10. Gitu Pak. Jadi di awal yang pertama adalah Bapak dan Ibu guru mata pelajaran sudah masuk untuk melakukan pembiasaan pagi, yaitu dengan tadarus, doa pagi. Nah ini menggabungkan Pak, jadi siswa yang ada di rumah dengan siswa yang ada di sekolah. Kalau di kelas saya, biasanya anak yang ada di sekolah membaca ayat suci Al-Qur'annya, begitu ya Pak. Yang di rumah saya minta untuk baca sari tilawahnya. Jadi memastikan keterlibatan di antara keduanya. Kemudian itu yang dipastikan untuk proses pelaksanaannya ya Pak ya. Nah terkait dengan jadwal itu, asesmen pra-PTM ini kan kemudian yang menentukan siapa saja anak yang datang ke sekolah. Sehingga setiap minggu kami mengeluarkan jadwal Pak. Jadwal siswa yang hadir ke sekolah. Seperti itu. Jadi untuk memenuhi 50% ini prioritasnya yang diizinkan, kemudian yang mengalami kendala dalam fasilitas belajar. Seperti itu untuk jadwalnya. Itu jadwalnya sudah
detail begitu ya, 6:30 pagi begitu ya. Betul. Bukan jam 7 atau 7:30. 6:30 sudah di sekolah, Pak. Gitu. Mantap sekali, artinya Iya. sudah harus lebih awal begitu ya. Dan jam 10 selesai, Jam 10 selesai. siswa pulang. Iya, kemudian ini yang menarik. Jadi Gitu. di SMA 77, jadi sesuai dengan aturan edaran Dinas Pendidikan karena terkait dengan pandemi kami sangat amat patuh ya Pak ya. Dengan edaran itu di sekolah hanya boleh maksimal 5 jam. Ya Pak, jadi 6.30 sampai jam 10. Sementara dalam proses pembelajaran itu kan masih ada jam ketiga nih. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Nah jam ketiga inilah yang dilakukan di rumah gitu. Oh, jadi tetap ada gitu betul. ya, tetap ada di rumah meskipun kejadiannya atau aktivitas KBM-nya di sekolah itu ada yang di rumah dengan daring dan Iya, ada yang betul. langsung bertatap muka dengan guru, tetapi jam 10 tidak berarti kemudian siswa pulang gitu, Iya, selesai betul gitu sekali. tidak ya. Jadi pembelajarannya tetap berlangsung sampai jam 12. Untuk itu makanya kemudian terkait dengan protokol kesehatan ya Pak ya. Anak datang ke sekolah itu harus mengisi kolom asesmen kesehatan Pak. Di dalamnya ada namanya, kelas berapa, suhunya gitu ya Pak. Jadi tracing itunya, kemudian suhunya, kendaraannya, naik kendaraan apa, diantarkah gitu. Kemudian dalam keadaan sehat, ada batuk, ada demam atau tidak gitu. Harus cuci tangan gitu ya. Kemudian baru bisa diarahkan untuk masuk ke kelas masing-masing. Seperti itu. Nah untuk di kelasnya seperti peraturannya mungkin sama seperti sekolah Pak Ari dengan sekolah yang lain. Bagaimana anak wajib menggunakan masker. Kalau di sekolah kami dianjurkan untuk masker medis, kemudian ada juga masker bahan di luarnya gitu. Nah ini juga duduknya berjarak. Nah yang menarik dan mungkin ini menjadi PR kita bersama ya Pak, tidak ada jam istirahat gitu. Oh tidak ada jam tidak istirahat. Ada jam istirahat. Sehingga memang orang tua ini sangat amat perannya nih Pak, bagaimana anak sebelum datang ke sekolah sudah sarapan dulu gitu ya. 5 jam kan juga waktu yang lama. Betul. Ya Pak ya, kalau tidak sarapan konsentrasinya seperti itu Pak, terkait dengan proses belajarnya untuk blended learning. Jadi tidak ada istirahat untuk mengantisipasi agar anak-anak tidak berkerumun. Betul. Begitu ya. Tidak jajan juga. Tidak jajan juga, tidak jangan sampai berbagi makanan itu kan ya Pak. Juga. Gitu. Alat tulis juga nggak boleh berbagi. Iya, ya? alat tulis juga tidak boleh berbagi. Nah mungkin ini juga ya Pak yang menjadi tantangan dan juga menjadi bagian dari proses pelaksanaan. Ya. Di awal itu tim teknis yang tadi tergabung dalam tim Satgas Covid itu pagi harus sudah memastikan ruang kelas siap untuk proses belajar, memastikan komputernya sudah menyala, terhubung dengan internet, sudah masuk ke dalam Zoom gitu. Sehingga ketika guru mata pelajaran hadir, anak hadir di kelas sudah ready, sudah siap gitu. Nah ini pentingnya tim teknis yang memang piket Pak gitu. Jadi ya? Orangnya nggak itu-itu aja. Setiap hari Senin, Rabu dan Jumat itu berganti tim teknisnya. Ya, kalau susunan mejanya masih normal atau ada pembatasnya gitu? Kalau di sekolah kami berjarak saja kebetulan Pak. Ya? Iya, untuk susunan kursinya gitu ya, itu berjarak antara siswa satu dengan siswa yang lain. Ya, masker medis juga ditentukan? Iya. Tidak asal masker? Iya, gitu. Betul. Terutama untuk masker-masker yang bahan yang kemarin sempat dilarang ya Pak oleh pemerintah gitu ya, yang scuba. Nah itu memang kami tidak anjurkan siswa. Nah untuk itu bagaimana nih Bu, masa disuruh pulang gitu kan? Nah di sekolah sudah disediakan masker cadangan untuk anak-anak. Kalau face shield juga ada atau diwajibkan atau diperbolehkan? Kalau face shield memang tidak diwajibkan, karena tadi sudah masker double gitu ya Pak. Tetapi ada beberapa anak yang memang orang tuanya mewajibkan gitu anaknya untuk pakai face shield. Jadi banyak sekali juga guru dan anak yang masih tetap menggunakan face shield. Tapi kalau helm double face itu enggak ada ya? Enggak Pak. Berat Pak nanti ya berat belajar. Baik, tadi cerita mengenai kejadian yang ada di sekolah sangat menarik. Salah satu saya kira menjadi tantangan gitu ya, bagaimana kemudian siswa itu ketika pulang tidak boleh berkerumun. Tapi yang namanya anak muda atau anak SMA, anak SMP yang mereka memang masih rindu dengan sekolah itu kadang-kadang nggak rindu dengan gurunya, nggak rindu dengan pelajaran, rindunya dengan temennya Bu. Iya, gitu. Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya Pak. Untuk itu makanya bagaimana peran dari kesiswaan ini ya Pak gitu.
tentunya sebelum ada pandemi kan sekolah sudah tahu nih titik-titik anak ngumpul tuh di mana gitu. Nah, di sini tugasnya untuk kesiswaan kalau di sekolah kami untuk memastikan tidak ada yang nongkrong gitu. Dan juga wali kelas biasanya menyapa di grup kelasnya anak-anak langsung pulang ya gitu. Sudah sampai di rumah seperti itu, Pak. Itu tindakan preventif yang kami upayakan untuk bisa selalu dilakukan. Sekaligus juga mendengar laporan masyarakat gitu ya. Iya betul, lewat RT RW tadi itu, betul Pak. Betul. Kalau masih ada yang nongkrong-nongkrong di sini gitu. Iya, mohon bantuan Bapak Ibu RT RW setempat gitu ya, kalau ada anak-anak kami untuk diarahkan segera pulang. Jadi keterlibatan masyarakat dalam artian RT RW tadi yang Bu Sela ceritakan itu juga sangat penting begitu ya, untuk ikut mengawasi siswa ketika pembelajaran selesai dan berada di luar lingkungan sekolah begitu. Betul. Nah, proses itu kan bagian dari blended learning gitu Bu ya. Apakah kemudian itu juga dievaluasi setiap minggunya? Misalnya seminggu ini ternyata ada masalah siswanya, ada yang beberapa masih kumpul-kumpul dan sebagainya. Gimana Bu itu Bu? Iya, kami menyadari bahwa evaluasi itu menjadi salah satu hal yang penting ya Pak dalam proses blended learning. Karena tanpa ada evaluasi kita tidak tahu sebenarnya proses kita nih sudah berjalan dengan benar belum sih gitu ya. Temuan apa saja yang kita hadapi. Jadi kami menyelenggarakan evaluasi itu setiap minggu Pak. Jadi di hari Jumat ketika kelas 12 PTM di siang harinya kami mengadakan evaluasi. Dari evaluasi itu dilaksanakan oleh tim Satgas COVID-19 itu Pak tadi. Ya, itu. Saya potong dulu evaluasi. Yang terlibat untuk evaluasi ini siapa saja Ibu? Ya, yang pertama adalah tim Satgas COVID-19 itu. Tadi di dalamnya biasanya memang terkadang tidak semuanya hadir ya Pak. Mengingat kami tahu orang tua juga kesibukannya banyak gitu ya. Tapi yang paling utama adalah ada kepala sekolah, ada guru, ada dari kurikulum, ada dari kesiswaan, juga ada Bapak Ibu guru yang selama 1 minggu itu terlibat. Nah dari situ kami menemukan sekali masalah-masalah gitu ya. Menemukan temuan-temuan yang ini menjadi salah satu proses kita untuk berpijak ke langkah yang lebih baik seperti itu Pak. Jadi dari proses evaluasi yang dilaksanakan seminggu sekali itu kami berharap selanjutnya blended learning di sekolah kami bisa berjalan dengan baik. Selain itu kami juga tadi seperti yang saya sudah sampaikan melibatkan MPK Pak di sekolah kami. MPK organisasi siswa ya, yang seperti OSIS gitu ya Pak. Musyawarah Bu? Ya, majelis permusyawaratan kelas begitu ya. Pak. Nah mereka ini ditugaskan untuk mengadakan survei kepuasan di antara teman-temannya, betul Pak. Ada survei kepuasan pelanggan gitu. Betul sekali Pak. Jadi kan setelah 1 bulan waktu itu ya Pak, anak sudah bisa merasakan ada anak yang di rumah, ada anak yang di sekolah, atau keduanya sudah mengalami dua-duanya Pak. Nah jadi supaya datanya tidak bias gitu ya Pak, akhirnya saya mengajak MPK untuk, boleh nggak sih Ibu pengen deh denger dari teman-teman kamu tuh apa aja sarannya buat sekolah gitu. Ini menarik karena kalau biasanya yang nanya itu orang tuanya, kalau yang nanya itu gurunya atau wali kelasnya, mungkin anak akan cenderung menutupi dan tidak mau menceritakan. Tapi kalau yang nanya temennya, iya betul Pak. Teman sebayanya sesama satu kelas begitu akan lebih terbuka gitu ya, masalah-masalah yang ia hadapi atau perasaannya atau mungkin hal-hal yang dia tidak sukai dari pembelajaran gitu ya. Iya, menarik sekali karena ini ternyata menjadi wadah siswa selain untuk menyampaikan keluhannya juga bagaimana mereka merasa dilibatkan Pak oleh sekolah gitu ya dalam menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Jadi dari situ saya melihat tidak hanya nanyain di WhatsApp gimana sih perasaan lo gitu misalkan, tapi juga menanyakan secara Google Form Pak. Jadi ini memang kerennya anak zaman sekarang gitu ya Pak. Ada datanya. Jadi mereka menanyakan dari segi protokol kesehatan menurut kamu sudah ketat belum sih gitu. Berapa kalau dari 1 sampai 10 kepuasan kamu, apa saja yang harus ditingkatkan, misalkan dari audionya kah apakah terdengar gitu. Kalau dari yang sekolah apakah Bapak Ibu gurunya benar-benar menjelaskan materi yang penting gitu. Nah hasil itu kemudian terkumpul oleh MPK, ini diserahkan kepada sekolah.
Selain diserahkan kepada sekolah, sama anak-anak ditempel di mading, Pak. Gitu. Inilah yang akhirnya menjadi bentuk nyata bahwa upaya untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas adalah usaha bersama ya, Pak. Betul, itu bagian dari evaluasi. Nah, itu menjadi aspek yang penting ya, Pak ya, dalam blended learning. Dan itu dilakukan setiap minggu sekali untuk menentukan kebijakan di minggu berikutnya. Betul sekali. Itu seperti PPKM, Bu ya. Iya, betul. PPKM yang sekarang dilakukan ya, Pak ya. Betul, dan saya kira apa saja, Bu, yang boleh mungkin diceritakan ke kita, ke saya terutama gitu ya, kendala yang sering dihadapi untuk proses ini, Bu. Banyak kendalanya, Pak. Banyak ya? Banyak banget. Kendala utama yang saya rasa dihadapi oleh Bapak Ibu guru kami di sekolah adalah memastikan kualitas pembelajaran blended learning ini, Pak. Jadi kami tidak mau mengadakan blended learning ini hanya formalitas belaka aja. Gitu. Hanya ya udah ada anak yang di sekolah, ada yang di rumah tergabung dalam Zoom. Nah, kami tidak mau, tapi kami ingin memastikan setiap anak yang berada dalam proses blended learning itu mendapatkan kualitas pembelajaran yang baik. Yang sama. Yang gitu sama. Ya. Artinya, anak yang ada di rumah terlibat aktif gitu. Belajar dengan mendengarkan, dengan terlibat aktif itu kan berbeda ya, Pak ya. Betul. Gitu. Jadi bagaimana ini menjadi tantangan untuk kita. Karena seringkali, karena sudah lama tidak bertemu dengan anak-anak, jadi hanya fokus yang di sekolah aja, Pak. Iya. Gitu. Yang di rumah terabaikan, tidak tersentuh. Dan gitu ya. Itu menjadi tantangan utama. Terkait dengan teknisnya yang di rumah mungkin yang bersangkutan mematikan Zoom-nya, atau mungkin koneksinya tidak bisa. Tadi audio tadi yang Ibu sampaikan tadi juga tidak bisa kedengar, itu muncul nggak, Bu? Ada juga yang bermasalah seperti itu? Iya, betul sekali. Jadi selain tadi keterlibatan peserta didik untuk memastikan kualitas pembelajaran blended learning ini sesuai gitu ya, Pak. Kemudian yang kedua adalah dari segi fasilitas gitu. Tidak memungkiri ya, Pak, bahwa jaringan internet itu menjadi faktor. Misalkan contohnya ada guru yang sudah menjelaskan panjang nih, ternyata di rumah nggak kedengeran suaranya, gitu ya. Atau ketika disorot pakai kamera tulisannya nggak kebaca, terutama untuk rumus gitu ya, Pak ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi tantangan untuk diselesaikan. Kalau di sekolah kami memang ini ada timnya seperti yang tadi saya sudah sebutkan, tim teknis itu yang memastikan. Iya, betul sekali. Tim teknis ini memastikan apakah memang secara kualitas gitu ya, secara gambar dievaluasi, dilakukan pemeliharaan gitu ya, Pak. Kemudian kalau memang dalam 1 minggu kok internetnya jelek banget, bagaimana nih prosesnya? Kemarin ada yang down gitu ya. Iya, betul sekali, Pak. Kemarin kan memang ada satu provider yang down gitu. Dan itu mempengaruhi juga kan, artinya ada sesuatu, ada hal-hal yang di luar kendali dari pihak sekolah. Misalnya seperti mati listrik gitu kan, internetnya down, kemudian ada masalah-masalah lain. Kalau bicara soal tim teknis tadi ya, isinya siapa saja sih, Bu, di situ? Nah, ini yang juga menarik ya, Pak ya. Sekolah kami memang jago melibatkan Bapak Ibu gurunya gitu ya. Saya juga senang sekali berada di SMA 77 karena selain guru-gurunya mau bertumbuh, juga mau ikut serta gitu ya, Pak, dalam berkontribusi di blended learning. Di tim teknis ini pertama ada guru TIK, Pak. Jadi kalau guru TIK kita udah kita udah tahu kemampuan teknologi IT-nya seperti apa ya, Pak. Kemudian yang kedua ada guru yang sudah familiar. Jadi meskipun bukan guru TIK tapi dia familiar nih untuk setup Zoom, untuk breakout room, untuk bagaimana wajah anak-anak terlihat di layar dan lain sebagainya. Tim teknis inilah menjadi poin catur utama gitu ya, Pak. Dia yang memainkan role itu betul dari blended learning itu, sehingga harapannya Bapak Ibu guru ketika masuk ke kelas, siswa ketika belajar sudah tidak ada masalah terkait dengan fasilitas Sarpras itu tadi. Tapi kalau kemudian misalnya masalahnya ada di siswa yang di rumah, ya tetap agak repot juga ya, menjadi tantangan lain begitu ya. Betul sekali, Pak. Makanya kemudian ini juga yang masih kami cari tools penyelesaiannya seperti apa ya, Pak. Karena masalah internet yang dialami oleh siswa di sekolah itu kan sesuatu yang kita tidak bisa ini ya, Pak ya. Gitu. Tapi bagaimana akhirnya kami berusaha untuk siswa minimal menyampaikan kepada guru mata pelajaran apabila memang tidak bisa maksimal ketika blended learning. Kedua, menyampaikan juga ke wali kelas sehingga kami juga bisa tahu
kehadiran anak ini dari proses belajar tuh seperti apa. Dan Seperti itu nanti akan diberikan tugas-tugas lain gitu ya. Artinya blended learning tidak hanya kemudian daring bareng, tapi juga tadi ditegaskan masih ada tuh penugasan-penugasan yang bisa diberikan guru siswa di rumah begitu ya, dalam rangka untuk tadi Ibu sampaikan memastikan kualitasnya tuh sama gitu ya. Iya, betul sekali Pak. Karena memang kan terkait dengan kualitas pembelajaran, sering kali ya Pak ya, Bapak Ibu guru itu mungkin memetakan materi ajar yang pentingnya tuh belum jago lah gitu ya Pak. Jadi sebenarnya ini bisa loh dipakein video YouTube gitu ya. Sebenarnya bisa Bapak Ibu bikin video sendiri gitu. Nah ini kemudian kami mengadakan pelatihan itu Pak. Jadi disosialisasi di awal, Bapak Ibu tolong pastikan materi ajarnya memang penting gitu ya. Memang anak-anak itu butuh gitu. Nah di dalam survei yang tadi saya sampaikan, di situ juga anak menuliskan sebenarnya pelajaran apa sih yang kalian tuh butuhin gitu ya, untuk nanti tindak lanjut mungkin di semester kedua gitu, atau setelah penilaian tengah semester. Dan itu untuk tipe lebih khusus mengenai blended learning seperti apa itu kembali ke gurunya masing-masing. Karena ketika kita tahu banyak sekali jenisnya, ada yang project based, ada yang flipped classroom, ada yang macam-macam ya. Tadi tergantung gurunya, apalagi yang tadi mata pelajaran yang kemudian full daring gitu ya. Iya, betul sekali. Ada juga itu Pak, yang full daring. Gitu. Itu menjadi sebuah perbedaan ya Pak. Jadi karakteristik keberagaman dari proses belajar itu sendiri. Saya sepakat dengan tadi yang Bu Sela ceritakan, bahwa kemudian bagi mata pelajaran yang kemudian tidak blended, artinya yang semuanya daring begitu, akan menjadi tantangan tersendiri untuk membuat bagaimana siswanya ikut aktif terlibat di pembelajaran tersebut itu Bu ya. Boleh diceritakan bagaimana cara-cara atau yang sudah terjadi di SMA 77 Jakarta ini Bu? Iya, jadi tadi selain pelatihannya untuk bagaimana Bapak Ibu guru mendapatkan arahan materi ajarnya seperti apa, kami harapkan juga Bapak Ibu dapat mengembangkan materi belajarnya Pak. Media pembelajarannya, cara belajarnya, sehingga muncullah di situ games yang interaktif. Ada gitu games ya Pak. Ya, Betul. Gitu ya. Misalkan di awal pembelajaran kita bisa main games dengan anak yang ada di rumah dengan yang di sekolah. Seperti saya waktu itu, saya main games yang ya bisa jadi gitu Pak. Saya kasih clue ke anak yang di sekolah, yang di rumah suruh tebak katanya apa gitu, yang berkaitan dengan materi hari ini. Itu kan akhirnya saya tuh diajak loh dalam belajar ini. Oh ternyata Bu Sela mengajak saya untuk terlibat di blended learning ini gitu. Kemudian yang kedua juga memaksimalkan LMS yang dimiliki oleh sekolah itu Pak, sehingga akhirnya terwujudlah tadi, meskipun ada mata pelajaran yang daring, tapi kok tetap maksimal ya, saya merasanya anak-anak nanti akan merasa seperti itu gitu. Jadi guru diberikan keleluasaan begitu, dan bahkan juga dipaksa untuk kreatif gitu. Betul sekali, betul. Bagaimana melibatkan siswa yang di rumah untuk bisa ikut merasa terlibat pembelajarannya, apalagi kalau belajarnya semuanya ada di rumah, guru bisa mengembangkan gamenya, pembelajaran interaktif, dan juga macam-macam yang bisa dilakukan oleh guru gitu ya. Betul sekali Pak. Itulah yang sudah kami upayakan dilakukan di SMA Negeri 77 Jakarta. Ya, pembicaraan dengan Bu Sela akan semakin menarik gitu para sahabat berbagi, kalau kemudian biasanya kita tunggu-tunggu satu ini, tipsnya gitu ya. Tadi kita sudah banyak cerita, saya sendiri juga banyak masukan, mendapatkan banyak wawasan baru terkait dengan persiapan dan pelaksanaan dari blended learning di sekolah Ibu. Nah, ini mungkin Ibu bisa mohon gitu nyampaikan ke kita semua, apa saja sih tips-tips yang kemudian bisa dibagikan, bisa dibawa pulang setelah Bapak Ibu guru menyaksikan podcast ini gitu Bu? Iya, saya rasa hampir semua sekolah memiliki karakteristik ya Pak ya, dan juga kebijakannya masing-masing untuk blended learning. Tapi kalau saya boleh memberikan tips, ada 2 tips yang ingin saya sampaikan Pak. Pertama, pastikan dalam proses blended learning ini kita melibatkan seluruh warga sekolah. Karena ternyata dengan melibatkan seluruh warga sekolah, pembelajarannya jadi lebih maksimal Pak. Gitu. Kemudian yang kedua, upaya kontribusi yang diberikan oleh seluruh warga sekolah ini adalah sesuatu hal yang ternyata menjadi kekuatan bagi setiap sekolah untuk bisa mengembangkan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian yang kedua, pastikan proses tersebut salah satunya harus ada monitoring dan evaluasi.
yang berkala dan rutin. Nah, kadang ada monef tapi nggak rutin dan berkala, Pak. Gitu. Nah, monitoring dan evaluasi yang berkala dan rutin ini jadi memberikan gambaran kepada kita apa saja langkah-langkah yang kita bisa lakukan ke depannya, sehingga kalau ada temuan, ada masalah, solusinya bisa segera diatasi. Seperti itu, Pak. Itu 2 tips yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, terakhir tadi monefnya itu lebih baik lagi kalau kemudian terdokumentasi gitu. Betul, ya. Karena betul. kadang-kadang di lapangan begitu monefnya sudah dilakukan, tapi cuma lewat chatting di grup gitu. Makanya langkah yang diambil oleh MPK SMA Negeri 77 Jakarta ini menjadi efektif karena dia lewat Google Form, didokumentasikan, ditempel di mading, dijilid dan diserahkan kepada sekolah. Menjadi portofolio juga ya Betul tentunya. sekali gitu. Ya, dan sahabat guru berbagi, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi kalau ngobrol dengan Bu Sela ini asik gitu ya, dan banyak ilmu yang kita dapatkan begitu ya. Ya, Bu Sela mungkin bisa diceritakan ke kami bagaimana atau apa saja harapan Ibu mengenai pendidikan di Indonesia. Ya, baik, terima kasih Pak Ari. Harapan saya untuk pendidikan di Indonesia adalah yang pertama, setiap siswa dapat mengenali kebutuhan dan caranya untuk belajar. Sehingga dengan mengenali cara dan kebutuhannya itu, Pak, nanti setiap siswa bisa mendapatkan proses belajar yang menyenangkan ya Pak ya. Itu untuk harapan saya. Kemudian yang kedua, saya berharap setiap sekolah dapat menciptakan lingkungan yang positif dan sangat mendukung bagi seluruh warga sekolah untuk bertumbuh, untuk memberikan ide yang kreatif, ide yang inovatif, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan tuntas dan juga berkualitas. Nah, tadi sampaikan pembelajaran yang tuntas dan berkualitas. Betul, di poin Pak. pertama tadi saya juga menangkap sepertinya itu arahnya ke merdeka belajar. Nah, gitu, itu tadi Pak. ya, bagaimana siswa menentukan kebutuhan belajar, tujuannya gitu. Dan yang kedua tadi bagaimana sekolahnya gitu ya. Iya, bisa menggerakkan guru-gurunya sehingga bisa ada ide yang kreatif dan inovatif. Sekolah penggerak. Betul sekali. Ya, dan menarik juga bahwa ternyata tidak hanya siswanya yang juga belajar gitu ya Bu ya. Gurunya juga tetap harus mau belajar gitu. Betul, ya. apalagi dengan teknologi informasi yang dapat dengan mudah kita akses sekarang ini ya Pak ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu guru selain juga mau belajar, juga harus mau berbagi. Nah, itu dia. Itulah kenapa guru tidak hanya harus belajar, tapi juga mau berbagi. Betul. Dan itulah kenapa kita ada di sini, di podcast Guru Belajar dan Berbagi. Nah, sahabat guru berbagi, itulah tadi kita bincang-bincang dengan Ibu Fajar Selawati, guru SMA N77 Jakarta. Dan kita sampai ke penghujung acara, namun jangan lupa, kalau tadi saya membuka dengan pantun, Ibu Sela ini orang Betawi gitu ya, kita harus minta beliau juga berpantun, Bu. Sudah saya siapkan pantunnya, Pak. Mantap. Jadi dengarkan bareng-bareng ya, Pak. Siap. Ya. Mentari terbit menyinari pagi, menyejukkan mata, menghangatkan hati. Terima kasih tim Ayo Guru Berbagi. Semoga pengalaman saya bisa menjadi inspirasi. Nah, pantun dari Bu Sela tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam podcast Ayo Guru Berbagi kali ini. Saya Aris Sulistyo undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita nanti akan berjumpa lagi dengan tema-tema yang lain dan tentunya semakin menarik dan bersemangat sebagai guru begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sampai jumpa.